Jadi ketika dia jualan, dia hanya menghafal spesifikasi dan dia tidak tahu manfaatnya apa tuh produk. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah sahabat sales, kita mau bahas kali ini gimana sih kesalahan fatal seorang sales yang membuat dia gagal. Oke, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita lihat yang mulai berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai. Wah, sudah mulai kegerahan kayaknya Coach ya? Iya, panas nih. Ini menunjukkan gak ada AC. Ya karena bukan di kantor kan, biasanya di kantor. Iya. Kali ini di rumah karena males gerak ke kantor. Sudah disetting semua di sini gitu ya Coach ya? Iya, apalagi nanti kalau udah di tempat rumah baru, ada studio baru, berarti Adi yang gerak bukan saya yang gerak. Tenang, di pemandangannya lebih indah view-nya. Ya, Coach gini Coach. Yes. Kali ini kita mau bahas kegagalan seorang sales nih. Yang fatal tuh apa aja sih itu Coach? Kegagalan ya? Kegagalan, iya. Kesalahan fatal yang sering bikin sales gagal. Gagal closing. Ya, gagal closing, mungkin juga dia gagal. Ya boleh lah, Untuk kita bahas ya. Saya juga nggak tahu ini berapa ya. Kita asal iya. ngomong aja ya. Jadi nanti mudah-mudahan ini bisa ngebantu. Iya. Ini pendapat saya. Jadi bisa debatable artinya. Yang pertama adalah tidak mengizinkan mau jadi sales. Dia tidak mengizinkan, Bu Ana tolong mic-nya. Tidak mengizinkan dirinya mau jadi sales. Kalau dia nggak mengizinkan dirinya jadi sales, nggak akan bisa. Itu kegagalan pertama. Jadi kalau dia bilang, Mindsetnya ya. ya saya mau kerja hanya sekedar kerja. Saya kerja hanya sekedar kerja, tapi bukan karena saya maunya saya. Jadi terpaksa. Saya juga awalnya terpaksa, tapi akhirnya saya nikmatin. Karena saya tahu duitnya besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kegagalan adalah dia tidak percaya customernya mau beli. Itu kesalahan kedua. Jadi pada saat dia datang ketemu customer, kok kayaknya customer ini nggak mau beli nih. Kayaknya nggak mungkin beli lah, nggak punya duit punya lah. Kalau istilahnya orang-orang Chinese sering ngomong bocuan punya nih orang. Katanya gitu ya. Yang kedua, yang ketiga nggak nguasain produk, Bu. Jadi banyak sales yang sama sekali dia tidak menguasai produk sama sekali. Jadi ketika dia jualan, dia hanya menghafal spesifikasi dan dia tidak tahu manfaatnya apa tuh produk. Itu sering banget terjadi. Nah akibatnya ketika jualan, ujung-ujungnya pembedanya cuma harga, Bu. Kenapa orang selalu ribut harga? Orang ribut harga karena dia tidak tahu manfaat tuh produk buat hidupnya dia atau buat customernya, maka di ujungnya harga. Tapi kalau dia tahu manfaatnya, pasti enggak. Yang ketiga. Yang keempat adalah ketika dia memprospek pertama kali, dia hanya fokus tentang kepentingan diri dia, bukan kepentingan customer, Bu. Jadi misalnya contoh, saya datang ke ibu, saya cuma presentasi, halo ibu selamat pagi, saya mau menawarkan handphone, itu enggak jawabannya. Dapat ya Bu ya? Iya. Jadi dia hanya fokus tentang kepentingan dia. Kalau saya pernah bahas kan tentang bagaimana caranya dapetin trust. Ya dapetin trust itu juga sama. Jadi kalau mama kita mau jualan, gimana kita dapetin trust? Kita harus pastikan customernya butuh. Kalau nggak customernya butuh gimana, Bu? Dan yang paling penting adalah kalau dia butuh, berarti pertanyaan berikutnya, gimana kalau cara jualan harga barang mahal supaya bisa closing? Jawabannya cuma satu. You are the only one yang produknya bisa ngejawab dari problem. Kalau nggak bisa. Jadi balik lagi,
Kalau dia tidak menguasai produk, dia cuma tidak mengetahui apa kebutuhan customer, jadi percuma, dia nggak akan bisa jualan, Bu. Berikutnya adalah tidak mampu untuk mengatasi keberatan. Oh. Kalau berapa itu tadi Coach ya? udah banyak tuh, Bu. Saya udah nggak ingat, Bu. Udah banyak, berapa banyak nanti saya nggak tahu nih. Tapi yang jelas itu yang terjadi. Jadi kebanyakan orang kenapa gagal karena dia nggak punya kemampuan untuk mengatasi keberatan. Tapi dari semua problem tersebut, yang paling jawaban yang sederhana, sebenarnya kalau kita rangkum, satu mindset, yang kedua product knowledge, yang ketiga adalah skill. Yang kalau saya urut, kayaknya nggak bisa tambah rubah lagi deh. Saya ubah ya. Jadi yang pertama adalah mindset, yang kedua adalah attitude kita. Attitude kita terhadap customer, jangan belagu, jangan sombong, jangan sok tahu. Yang ketiga baru product knowledge. Yang keempat baru skill sellingnya, Bu. Jadi 4 hal utama kalau kita rangkum ya dari semua problem itu biasanya jadi 4 itu. Jadi dan kalau ditanya mana dari semua itu yang membuat faktor yang paling penting untuk closing, saya jawab 1, mindset. Jadi 80% penjualan, 80-90% penjualan itu bisa happen karena mindsetnya bagus. Pertanyaan, Coach, bisa nggak kalau mindsetnya orang diubah dia bisa closing? Bisa, only mindset. Bisa nggak Coach, orang skillnya diubah tapi mindset yang nggak diubah terjadi penjualan? Enggak. Padahal skillnya bagus. Kenapa? Karena mindset yang bagus, dia akan kerja keras untuk mencapai target. Kalau skill bagus, mindsetnya nggak bagus, dia nggak akan melakukan. Kata kuncinya adalah mindsetnya dulu. Jadi dia mindsetnya harus bagus dulu tentang dirinya, tentang customernya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Cara berpikirnya kenapa dia harus jadi dunia penjualan dan sebagainya. Kalau nggak kenapa bisa. Produknya harus laku? Kenapa harus produknya? Kalau saya sih kenapa produk harus bisa dibutuhkan orang gitu? Ya sebenarnya kalau boleh jujur sih, Bu, saya egois ya, Bu. Saya mau ngomong egois gini maksudnya. Kalau barang itu dibutuhkan kan konteksnya selling skill ya. Tapi kalau dari sudut saya, kenapa produk itu harus laku? Kaitannya adalah orang di rumah nunggu kamu. Kalau saya ngeliatnya itu, jadi ngomongnya egois aja lah. Saya mau ngomongnya egois, nggak mau ngomong tentang idealnya seperti apa. Nggak, saya mau ngomong egois. Jadi ketika saya closing, uang berapa yang saya bawa kepada keluarga itu yang paling penting dibandingkan semua hal. Itu sih, Bu. Ya. Jadi sahabat sales dimanapun Anda berada, memang menjadi seorang sales itu yang paling penting, yang paling utama itu punya mindset seorang sales gitu ya. Baru kemudian kita bicara skill. Attitude dulu. Oh, attitude dulu. Ya, berarti attitude juga memegang peranan penting ya, Coach ya. Karena Ibu kan pernah lihat ya, ada orang yang gayanya agak songong, gayanya nggak bagus, maka kan nggak closing ya, Bu ya. Baru yang berikutnya kan produk. Kesannya lebih sok tahu daripada customer gitu ya. Betul. Oh, saya sering juga tuh kalau ditawarin. Ada yang ngomongnya kasar juga. Oh ya, ada satu lagi sebenarnya sih, Bu. Ini terjadi sama tim kita sih, Bu. Mindset bagus, kerja bagus, tapi nggak di follow up. Oh. Bener nggak? Iya. Bener kan? Iya. Berarti pertanyaannya adalah, tapi memang order itu datang jatuh ke kita lagi, tapi bukan di sales itu. Itu karena kenapa? Karena dia melakukan pekerjaan, yang penting dia melakukan aja, dia nggak follow up. Itu kan order juga hilang ya, Bu ya. Iya. Tapi kan buat perusahaannya nggak rugi, karena jatuhnya di tangan kita juga kan. Iya. Tapi yang rugi dia. Iya, salesnya. Jatuhnya Gitu ke tangan sales lain gitu ya. Iya. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada. Nah, menarik ya bincang-bincang kita kali ini. So kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung dilayangkan aja ke YouTube channel kita supaya YouTube channel ini terus bertumbuh. Oke, Coach, kalau ada yang mau tahu tentang pelatihan-pelatihan kita gimana nih, Coach? Bisa masuk ke pastiprestasi.com. Di sana ada pelatihan-pelatihan online kami yang berfokus di bidang motivasi, selling dan selling marketing dan leadership coaching. Dan kalau mengundang kami bisa masuk ke corporaconsulting.com dan bisa ngontak kepada Bu Ana atau ke tim kita. Ada Ica dan ada yang lain. Nanti bisa bantu bagaimana kami bisa memberi solusi untuk pencapaian target kalian. So, akhir kata, saya Coach Antonius Arif dan saya Ana Melani. Mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.